Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulana Witanta, mahasiswa Magister Teknik Mesin Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proses manufaktur pembuatan blok mesin mobil. Yang pertama, pemilihan dan persiapan bahan mentah. Bahan utamanya adalah cast iron atau besi tuang. Besi tuang lebih kuat dan tahan panas. Blok mesin adalah struktur utama mesin mobil yang terbuat dari besi tuang, cast iron, yaitu logam campuran dengan kandungan karbon tinggi, kurang lebih 2-4%. Blok ini menjadi tulang punggung mesin, tempat semua komponen seperti silinder, piston, crankshaft, dan saluran oli atau pendingin dipasang dan berfungsi secara integrasi. Keunggulan cast iron untuk blok mesin: tahan panas tinggi cocok untuk ruang bakar dan suhu ekstrim, tahan tekanan tinggi aman terhadap ledakan pembakaran, stabil secara dimensi, tidak mudah berubah bentuk saat panas, mudah diproduksi. Casting bisa dibuat massal dengan cetakan pasir reduksi getaran bagus. Ini adalah video bahan utama cast iron atau besi tuang untuk blok mesin mobil. Besi cor adalah paduan besi dengan karbon yang keras dan relatif getas. Besi cor memiliki proporsi karbon yang lebih tinggi daripada baja. Meskipun disebut besi cor bukanlah besi murni. Besi cor adalah paduan yang mengandung 2-4% karbon ditambah sedikit mangan, silikon, sulfur, dan fosfor. Besi cor diproduksi dengan melebur kembali besi kasar dengan kokas dan batu kapur, atau melebur kembali besi cor, dan mencampurnya dengan besi tuang dan paduan lainnya. Untuk tahap selanjutnya adalah tahapan pembuatan cetakan molding. Yang pertama, persiapan pasir cetak. Gunakan green sand atau resin sand sesuai kebutuhan. Yang kedua, pembuatan cetakan luar, cope and drag. Dibentuk dari pola sesuai dimensi blok mesin. Yang ketiga adalah pembuatan core atau inti pasir. Bentuk saluran dalam seperti oli, air, dan silinder. Yang keempat adalah pengering dan pengeras core. Dikeraskan dengan gas CO2 atau oven. Yang kelima adalah pemasangan core ke cetakan utama. Dipasang presisi agar tidak bergeser saat pengecoran. Yang keenam adalah pembuatan gating atau reserve system. Buat jalur logam cair masuk dan cadangan logam. Yang ketujuh adalah penyemprotan coating. Lapisi permukaan cetakan agar hasil cor lebih halus. Dan yang terakhir adalah pengepasan kering atau dry fit check. Uji rakitan cetakan sebelum logam dituangkan. Untuk tahapan selanjutnya adalah tahapan pengecoran atau casting pada blok mesin. Yang pertama, perakitan cetakan. Cetakan pasir atau cope and drag disusun, core dipasang di dalamnya. Yang kedua, penuangan logam cair. Besi cair suhu kurang lebih 1400 sampai 1500 derajat Celcius dituangkan ke dalam cetakan melalui gating system. Yang ketiga, pengisian rongga cetakan. Logam mengisi seluruh cavity, gas keluar melalui ventilasi. Yang keempat adalah pendinginan atau solidifikasi. Logam membentuk secara alami atau dengan pendingin terkontrol. Dan yang terakhir adalah knock-out proses. Cetakan dipecah, core dibersihkan, blok mesin kasat dikeluarkan. Dan itu adalah gambaran dari proses tahapan pengecoran casting pada blok mesin. Selanjutnya adalah tahapan pembersihan dan dekorasi kasar atau cleaning dan rough finishing. Yang pertama adalah proses sandblasting. Menggunakan butiran logam bertekanan tinggi, menghilangkan pasir, sisa, dan kerang oksidasi. Yang kedua adalah grinding dan deburring. Adalah menghaluskan permukaan dan tepi tajam bekas cetakan, menghilangkan sisa riser atau saluran tuang. Yang ketiga adalah pemeriksaan visual. Deteksi awal cacat fisik seperti retakan atau lubang dilakukan oleh operator terlatih secara kasat mata. Dan yang terakhir adalah uji non-destruktif atau NDT. Digunakan metode seperti MT, PT, UT, atau X-ray. Mendeteksi cacat dalam yang tidak terlihat langsung.
Untuk tahapan selanjutnya adalah tahapan pemrosesan mekanik. Yang pertama adalah proses boring, memperbesar dan meluruskan lubang silinder, mengatur toleransi presisi tinggi. Yang kedua adalah proses pressing, meratakan permukaan atas dan bawah blok, menjamin kontak sempurna dengan kepala silinder. Yang ketiga adalah proses tapping atau threading, adalah membuat ulir dalam untuk baut dan komponen mesin, diperlukan untuk kepala silinder dan aksesoris. Yang keempat adalah proses milling, membentuk dudukan water pump, oli filter, dan lain-lain. Proses presisi untuk permukaan luar. Nomor 5 adalah proses drilling, membuat lubang untuk saluran oli dan pendingin harus akurat dan saling terhubung. Dan yang terakhir adalah proses CNC machining, adalah proses menggunakan mesin CNC untuk akurasi tinggi. Proses otomatis bisa berlangsung beberapa jam per blok. Untuk tahapan selanjutnya adalah tahapan pemeriksaan dimensi dan uji kualitas blok mesin. Yang pertama adalah pengukuran dimensi CMM, menggunakan dimensi kritis dengan toleransi tinggi, kurang lebih 0,01 mm. Verifikasi prosi bor, lubang baut, dan permukaan. Yang kedua adalah uji tekanan leak test, menguji kebocoran saluran oli dan pendingin menggunakan udara atau cairan bertekanan. Yang ketiga adalah dengan proses uji X-ray, deteksi porositas dan rongga internal tanpa merusak, digunakan untuk blok mesin padat. Untuk proses nomor 4 adalah uji ultrasonik, menggunakan gelombang suara untuk mendeteksi retakan mikro, cocok untuk bagian yang sulit terlihat. Dan nomor 5 adalah pemeriksaan visual manual, deteksi retak, cacat casting, dan permukaan tidak rata, dilakukan oleh teknisi terlatih secara kasat mata. Dan nomor 6 adalah proses pengujian kekasaran permukaan, surface finish check. Pastikan area kontak seperti silinder dan dek memenuhi standar kekasaran. Gunakan profilometer atau alat pengukur rugositas. Dan yang terakhir adalah proses dokumentasi dan pelaporan kualitas. Semua hasil inspeksi dicatat dan ditandai pada blok. Blok yang lolos diberi label dan lanjut ke tahap berikutnya. Untuk tahapan selanjutnya adalah tahapan perakitan internal awal, pre-assembly atau semi-build pada blok mesin. Yang pertama adalah pemasangan liner silinder, meningkatkan ketahanan aus silinder, dipasang dengan press fit atau pemuaian thermal. Yang kedua adalah proses pemasangan bearing cap, menahan crankshaft tetap pada tempatnya, dipasang dengan urutan dan torsi tertentu. Yang ketiga adalah proses pemasangan dowel pin dan alignment, menyelaraskan posisi antar komponen, menjamin kesejajaran crankshaft dan camshaft. Yang keempat adalah proses pelumasan awal komponen, gunakan oli perakitan di area gesekan, cegah aus saat stir up pertama. Yang kelima adalah proses pemeriksaan cleaner dan celah oli. Gunakan plastik gauge untuk ukuran celah, pastikan sesuai spesifikasi teknis. Dan yang terakhir adalah proses pembersihan akhir. Hapus sisa serpian logam dan debu, pastikan saluran oli dan coolant bersih. Untuk tahap selanjutnya adalah pembersihan akhir dan pelumasan blok mesin. Yang pertama adalah proses spray washer cleaning. Cuci blok mesin dengan semprotan tekanan tinggi, hilangkan serpian logam, cairan machining, dan kotoran. Yang kedua adalah proses ultrasonic cleaning. Gunakan getaran frekuensi tinggi untuk rongga sempit, efektif membersihkan saluran oli dan coolant. Yang ketiga adalah proses pengeringan blok mesin. Blok dikeringkan dengan udara panas atau ruang kontrol, cegah kelembaban sebelum pelumasan. Yang keempat adalah proses aplikasi rust inhibitor. Lapisi blok dengan cairan pelindung anti karat, dapat berupa semprot, kuas, dan perendaman. Yang kelima adalah proses pemeriksaan akhir kebersihan. Verifikasi visual dan manual kebersihan total blok, pastikan tidak ada residu yang tersisa. Dan yang terakhir adalah penyimpanan dan penandaan.
Simpan blok dalam kondisi bersih dan kering. Beri label atau barcode untuk pelacakan perakitan. Dan untuk tahapan terakhir yaitu adalah proses penyimpanan dan distribusi ke jalur perakitan mesin. Yang pertama, penerimaan blok siap rakitan. Diberi label identitas, barcode, atau QR code. Hanya blok yang lolos semua inspeksi akhir. Yang kedua, penyimpanan VIFC. First in, first out. Blok disusun berdasarkan urutan produksi, mencegah penumpukan atau penyimpanan terlalu lama. Yang ketiga, kontrol lingkungan penyimpanan. Disimpan di area bersih, kering, dan tertutup. Dijaga suhu dan kelembaban untuk mencegah karat. Yang keempat adalah proses distribusi ke jalur perakitan mesin. Dipindahkan dengan forklift, AGF, atau conveyor. Mengikuti urutan dan jadwal produksi. Yang kelima adalah proses integrasi sistem logistik, MES. Pelacakan otomatis blok mesin secara real-time. Memastikan akurasi pengiriman dan efisiensi kerja. Dan yang terakhir adalah proses persiapan rakitan mesin lengkap. Blok siap dirakit dengan piston, crankshaft, dan lain-lain menjadi pondasi mesin utuh di jalur engine assembly. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.